Kalau nanti dengar suara gamelan malam-malam, jangan turuti. Kalau lihat perempuan berpakaian hijau, jangan dipandangi matanya. Hai, kembali lagi di channel gua Halim Ujtim. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Pemanggil Ratu Selatan. Kisah ini diceritakan oleh narasumber kita bernama Raka. Oke, gak usah lama-lama, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Angin pantai menderu kencang, menerpa pepohonan cemara udang di tepi pantai Parangkusumo. Sore itu, langit mendung, gelap mengelayut seolah menahan sesuatu yang lebih dari sekedar hujan. Seorang pemuda bernama Raka, usianya 22 tahun, berdiri di bibir pantai dengan mata menerawang jauh ke lautan. Ia baru saja lulus kuliah dan sedang dalam masa galau. Pekerjaan belum ada, keluarganya hancur karena perceraian, dan kekasihnya menikah dengan pria lain. Ia merasa hampa. Temannya, Bagas, mengajaknya ke pantai untuk menyegarkan pikiran. Namun Raka datang lebih dulu, sendirian karena ingin menyepi. Sehari sebelum rombongan lainnya menyusul, ia menyewa losmen sederhana tak jauh dari pantai. Di losmen itu, pemiliknya seorang pria tua bernama Pak Suhud, memberi nasihat yang terasa aneh. Kalau nanti dengar suara gamelan malam-malam, jangan turuti. Kalau lihat perempuan berpakaian hijau, jangan dipandangi matanya. Banyak yang tak pulang karena lupa daratan. Raka hanya tersenyum sopan. Ia tidak percaya hal begituan. Dalam pikirannya, cerita-cerita tentang Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, hanyalah mitos usang untuk menakut-nakutkan wisatawan. Namun, menjelang senja itu, ketika angin tertiup tidak seperti biasa dan ombak menggulung tinggi seperti hendak menelan bumi, Raka merasa ada yang memanggil. Raka. Suara itu pelan, halus seperti suara bisikan angin, tapi terdengar jelas di telinganya. Ia menoleh cepat ke kanan dan ke kiri, tapi tak ada siapa-siapa. 2 ekor gagak tiba-tiba melintas rendah, terbang menyilang ke arah laut. Raka mulai merinding. Ia melihat ke arah ombak dan matanya terpaku. Di antara riak air laut, ia melihat sosok perempuan mengenakan kebaya hijau tua. Berjalan perlahan di atas air menuju ke arahnya. Rambutnya panjang, basah menjuntai hingga ke pinggang. Wajahnya samar, tapi terasa indah namun asing. Raka berkedip, sosok itu menghilang. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Suara ombak di luar terdengar seperti mantra. Kadang diiringi suara gamelan yang samar, seperti ke kedalaman laut, lalu tiba-tiba tok, tok, tok. 3 ketukan pelan di jendela kayu kamarnya. Dengan jantung berdegup cepat, Raka perlahan membuka tirai. Di luar jendela, ia melihat sebuah kain selendang hijau melayang, tertiup angin, tergantung di pagar bambu. Lalu ia keluar, langkahnya ringan, tubuhnya seperti digerakkan oleh kekuatan yang bukan miliknya. Ia menyusuri jalan setapak menuju pantai, ditemani suara gamelan yang semakin keras dan semerbak bunga melati. Saat ia tiba di bibir pantai, ombak seolah terbuka. Di tengah laut, berdiri panggung kayu emas, dikelilingi cahaya hijau berpendar. Di atas panggungnya itu ada wanita kebaya hijau, menari memulai dengan sorot mata menusuk. Ia melambai pada Raka. Tanpa sadar, Raka melangkah masuk ke dalam laut. Kaki-kakinya tetap kering, seolah laut memberi jalan khusus untuknya.
Tiba-tiba, piu, seseorang menarik tubuh Raka dari belakang hingga jatuh ke pasir. Suara menggema, "Jangan ikut dia, kembali ke tempatmu, nak." Raka tersentak. Itu Pasahut, berdiri sambil menggenggam tasbih, membacakan doa-doa yang tak dikenalnya. Saat Raka menoleh kembali ke laut, panggung dan wanita itu telah lenyap. Yang tersisa hanya ombak dan malam yang mencekam. Keesokan harinya, Raka terdiam selama berjam-jam. Ia memandangi laut tanpa bicara. Ketika Bagas dan teman-temannya datang, mereka heran melihat perubahan sikap Raka. Ia yang biasanya suka bercanda, kini pendiam dan matanya sayu. Pasahut menjelaskan semuanya dengan suara bergetar. "Anak ini hampir dibawa ke istana laut. Kalau sampai saya telat 5 menit, dia sudah tak akan dikembalikan." Bagas tercengang. "Mau kemana maksudnya, Pak?" "Ke istana Nyai Ratu Pantai Selatan. Kalau seseorang sedang dalam keadaan hancur, putus asa, pikirannya lemah, dia jadi target. Apalagi kalau datang sendiri ke pantai dan menantang takdir." Raka hanya bisa duduk diam. Dalam kepalanya, suara itu masih menggema. "Kamu milikku, Raka. Akan kupanggil lagi." Sejak kejadian malam itu, Raka tak lagi memandang laut dengan rasa kagum. Setiap ombak datang, ia merasa seolah lautan itu hidup. Memanggilnya, ia ingin pergi dari tempat itu. Tubuhnya terasa berat, seolah ada rantai tak kasat mata yang menahannya tetap tinggal. Bagas dan 2 temannya mencoba menghibur. Mereka mengajaknya jalan-jalan ke bukit sebelah timur pantai. Tapi Raka lebih memilih banyak diam. Ia hanya membawa 1 tas kecil. Dan sejak pagi itu, dan dari dalam tasnya selalu ada serpihan daun pandan dan helai rambut panjang berbau melati. Padahal ia tidak pernah meletakkan benda-benda itu. "Ra, lu masih mikirin yang kemarin?" Tanya Bagas saat mereka duduk di warung dekat bibir pantai. Raka mengangguk pelan. Dia bilang akan memanggilku lagi. Bagas tertawa kecut. "Lu masih waras gak sih?" katanya. Sebelum Raka sempat menjawab, angin pantai tertiup kencang. Topi salah satu teman mereka terbang ke arah pasir. Ia mengejar. Ia berhenti mendadak. Kalian lihat gak?" ucapnya pelan. Mereka menoleh. Di antara pepohonan cemara udang, berdiri seorang perempuan berbaju hijau kebaya. Rambutnya panjang menjuntai, menunduk tanpa wajah jelas. Saat angin menerpa bayanya, berkibar pelan seperti melambai. Perempuan itu menghilang dalam sekejap saat mereka semuanya menatap bersamaan. Suasana berubah mencekam. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, datang dan berkata pelan, "Kalian harus pulang. Jangan terlalu lama di sini. Kalau dia sudah menampakkan diri, itu artinya akan ada yang diambil." Malamnya, Raka tak bisa tidur. Di dalam kamarnya yang sempit, ia mencium wangi bunga melati yang sangat kuat. Jendela tertutup, namun tirai berkibar pelan. Ia berdiri dan melihat ada sesuatu yang tertulis di dalam cermin. "Waktumu mendekat, kekasih lautan." Tangannya gemetar. Ia mengusap tulisan itu dengan tangan, tapi tak hilang. Saat menoleh ke pintu kamar, sebuah kain selendang hijau tergantung di gagang pintu. Ia berbalik cepat, namun tiba-tiba wanita kebaya hijau muncul dari cermin. Tersenyum dingin. Matanya kosong bagai lautan malam. Raka menjerit keras, lalu pingsan di pantai. Paginya, ia ditemukan oleh Bagas dalam keadaan pucat dan gemetar. Mulutnya terus komat kamit. "Dia datang lagi, dia datang lagi." Bagas memutuskan membawa Raka ke Pak Suhut. Pak Suhut langsung memanggil seseorang perempuan tua berpakaian serba putih, yaitu Mbah Narti, sesepuh desa yang paham soal hal gaib di pantai selatan. Setelah menelusuri tubuh Raka dengan pendulum dan air mawar, Mbah Narti menatap mereka dengan wajah serius. "Anak ini sudah diberi tanda. Waktu dia tidak lama. Jika tak dihentikan, saat malam bulan purnama 3 hari lagi, ia akan ditarik ke dasar laut."
menjadi pelayan abadi. Bagas tak percaya. Apa nggak bisa dibatalkan, Bah? Katanya. Bisa, tapi harus dilakukan ritual pemutusan di malam yang sama dengan sesajen yang lengkap dan pengakuan dari yang bersangkutan. Dia harus menolak panggilan itu sepenuh hati. Jika ada setitik keraguan, dia akan tetap di bawah. Hari-hari berikutnya menjadi penuh tekanan. Raka makin sering mendengar suara panggilan, kadang saat siang, saat makan, bahkan saat mandi. Ia melihat bayangan hijau dalam air, mendengar langkah kaki di belakangnya, dan kadang mulutnya berbicara sendiri dalam bahasa yang tak ia ngerti. Bagas dan teman-temannya terus mengawasi, bahkan tidur bergantian, tapi menjelang bulan purnama, semua menjadi lebih buruk. Raka mulai berbicara dengan suara perempuan. Salah satu malam, saat tubuhnya kerasukan, ia duduk di tengah kamar menari perlahan seperti penari istana Jawa. Ia berkata, laut tak akan menunggu, panggilan sudah ada dalam darahnya. Pak Suhut dan Mbak Narti mempersiapkan ritual pemutusan di tepi pantai. Tepat saat bulan purnama, ritual itu harus dilakukan dengan membawa kembang 7 rupa, kain kafan, ayam cemani, air dari 7 mata air, dan yang paling penting, keikhlasan Raka untuk menolak semua yang ditawarkan lautan. Namun malam sebelum ritual Raka menghilang, Bagas dan tim pencari menyisir pantai. Ombak malam itu tinggi, langit cerah memantulkan cahaya bulan yang bulat sempurna. Dari kejauhan, di atas batu karang yang tajam, seorang terlihat berdiri dan menghadap laut. Itu Raka. Itu Raka. Ia mengenakan kebaya hijau dan rambutnya teruntai panjang. Dari kejauhan, tampak tubuhnya goyah, seperti sedang mendengar sesuatu. Bagas berlari berteriak, "Raka, jangan!" Tapi suara ombak menelan segalanya. Saat mereka berhasil mendekat, Raka sudah tak ada. Yang tertinggal hanya selendang hijau di pasir basah, serta bau melati yang menyesakkan. Langit di Parangkusumo malam itu terang oleh bulan purnama. Namun suasana begitu kelam. Ombak mengamuk, menggulung keras ke bibir pantai seakan mengamuk mencari sesuatu atau seseorang. Di antara angin dan teriakan pencarian, Bagas berdiri mematung menatap laut. Raka hilang, dan tersisa hanya selendang hijau dan bau melati pekat yang menguar di pasir basah. "Raka!" teriak. Teriakan Bagas tenggelam di antara gemukan ombak. Ia jatuh berlutut, tubuhnya menggigil. Mbah Narti dan Pak Sahut segera datang dengan wajah serius. "Waktunya belum habis, dia belum sepenuhnya dibawa," ujar Mbah Narti. Bagas menurut cepat, "Maksudnya?" "Raka sedang berada di dalam perbatasan dua alam. Masih bisa diselamatkan, tapi harus cepat, malam ini juga." Tanpa menunggu lama, mereka segera mempersiapkan ritual pemanggil kembali roh yang hampir ditelan lautan. Lokasinya dipilih di tempat yang dipercaya sebagai gerbang gaib menuju istana laut. Di antara dua batu karang berbentuk seperti gerbang di sebelah timur pantai. Pukul 2 dini hari, Mbah Narti menyiapkan sesajen, bunga 7 rupa, cemani yang sudah dikurbankan, air dan 7 mata air yang didapatkan dengan susah payah, serta kain putih sepanjang 3 meter. Bagas memegang salah satu pakaian Raka yang masih menyimpan aroma tubuhnya. Pak Suhut memulai membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Sementara Mbah Narti membakar dupa dan menerbangkan bunga ke laut. Tiba-tiba angin berhenti, suasana sunyi, ombak menghilang, lautan menjadi tenang tak wajar. Lalu muncul suara gamelan yang lembut, pelan dan menggema di bawah pasir. Suara perempuan terdengar samar. "Raka telah menerima panggilanku, ia bahagia di sisiku." Tiba-tiba hening. Kemudian dari tengah laut muncul sosok berbaju putih, berjalan perlahan di atas air.
Rambutnya panjang, matanya kosong, namun wajahnya adalah Raka. Namun tubuhnya bukan lagi seperti manusia biasa. Kulitnya pucat kebiruan, matanya seperti lautan kosong. Bagas maju beberapa langkah, menangis sambil berkata, "Raka, gas, lu gak bisa tinggal di sini. Kita belum selesai, Rak." Raka hanya terdiam tanpa emosi. "Aku sudah dipanggil, lautan lebih tenang dari hidupku." Tiba-tiba suara lain muncul menggema dari segala arah. "Jangan ganggu, milikku." Dari balik ombak yang membeku di udara, muncul sosok perempuan dengan kebaya hijau megah. Ia cantik, agung, dan wajahnya memancarkan kewibawaan dan kengerian bersamaan. Di matanya tampak kilatan samudra alam. Itu dia, Nyi Roro Kidul. Mbah Narti membungkuk hormat. "Ampun Ratu, anak ini tidak tahu adat, tapi dia belum sepenuh hati menyerahkan diri. Tolong kembalikan." Nyai menatap Bagas. "Apakah kamu ingin menggantikannya?" Bagas terkejut. "Apa maksudnya?" "Kau bisa mengambil tempatnya, biarkan dia kembali, dan kau menjadi bagian dari istanaku." Bagas menoleh pada Raka. Temannya itu kini berdiri dengan air mata jatuh perlahan, seolah ada bagian jiwanya yang sadar. "Jangan, aku yang salah, aku yang datang." Namun Bagas maju, mendekat ke garis ombak, lalu berteriak, "Kalau dia bisa hidup kembali dan lepas ini semua, ambil aku saja." Langit bergemuruh, laut kembali mengamuk, cahaya hijau menyilaukan, muncul dari tengah laut, menelan sosok Raka dan Nyi Roro Kidul. Bagas terdorong ke belakang, jatuh ke pasir. Ketika fajar menyingsing, tubuh Raka ditemukan di tepi pantai, pingsan namun hidup. Ia terbatuk dan membuka mata pelan. Matanya kembali semula, walau tubuhnya lemas. Namun Bagas tak ditemukan, hanya ada cap kaki dan dua arah pasir. Satu menuju laut dan satu keluar darinya. Wanati berkata lirih, "Dia menukar dirinya." Pak Saud mengangguk. "Pengorbanan sejati, laut tahu mana jiwa yang tulus." Raka menangis sejadi-jadinya selama berhari-hari. Ia tak bisa tidur tanpa mimpi tentang Bagas, berdiri di dasar laut, mengenakan pakaian istana namun tersenyum damai. Raka akhirnya kembali ke Jakarta meninggalkan Parangkusumo selamanya. Ia menjadi pribadi yang berbeda, lebih tenang, lebih bijak. Namun setiap bulan purnama, ia menyalakan dupa dan meletakkan bunga melati di pinggir danau kecil dekat rumahnya. Bukan untuk memanggil, tapi untuk mengingat. 3 tahun telah berlalu sejak tragedi di pantai Parangkusumo. Raka menjalani hidup baru. Ia bekerja di sebuah perpustakaan kecil dan menjauh dari pantai. Namun kenangan tentang Bagas masih menghantuinya. Setiap malam bulan purnama, ia menyalakan dupa dan meletakkan bunga melati di tepi danau. Tapi malamnya terasa berbeda. Angin tertiup pelan, daun memantulkan sinar bulan, dan dari kejauhan terdengar suara gemelan. Raka berdiri, selendang hijau yang disimpan di laci tiba-tiba tergantung di jendela, bergerak pelan seperti melambai. Dari danau muncul sosok Bagas, berjalan perlahan ke arahnya. "Waktumu sudah habis, Rak. Sekali kau tersentuh istana laut, kau tak akan benar-benar bebas." Raka tertegun. "Kamu masih hidup?" Bagas tersenyum sendu. "Aku bagian dari mereka sekarang, tapi kau belum selesai. Laut masih menunggumu." Tiba-tiba suara perempuan menggema, "Raka!" Nyi Roro Kidul muncul di permukaan danau. Rambutnya tergerai, wajahnya tenang namun dalam. "Pilihan terakhir, kembali padaku atau hidup akan kosong selamanya." Raka mundur ketakutan, namun ia kini tak ingin menyerah. Ia mengambil segenggam garam, menaburkannya ke arah danau dan berteriak, "Aku menolak. Aku ingin hidup kembali." Cahaya hijau menyilaukan muncul. Suara gamelan memekakkan, lalu semuanya lenyap. Danau tenang kembali, selendang hijau di jendela terbakar perlahan menjadi abu. Sejak malam itu, Raka tak lagi mendengar suara laut, namun ia tahu di kedalaman Samudra Selatan masih ada panggilan yang belum benar-benar selesai.
dan mereka yang terpanggil mungkin tak akan pernah kembali. Tamat. Oke, itu aja kisah dari narasumber kita. Bagi kalian yang punya cerita-cerita horor, boleh kirim ke email gua yang udah gua kasih ke bio. Oke, jangan lupa di subscribe guys. Thank you. Alimuts team. Uch, uch, uch.